Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Anisha Dasuki. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembukaan Newsroom, hari ini kami memiliki informasi di Alor, Nusa Tenggara Timur. Sebuah truk pengangkut logistik pemilu nyaris terbawa banjir saat melewati anak sungai dan tertahan bebatuan besar di tengah banjir. Satu dari dua truk yang memuat logistik pemilu menuju Kecamatan Abad Selatan, Alor, Nusa Tenggara Timur harus berjuang melewati banjir. Pasalnya, truk ini menghindari bebatuan besar yang terbawa banjir dari salah satu anak sungai. Warga dan petugas yang mengawal bersama-sama membantu memindahkan batu yang menyebabkan truk mogok. Ya, infrastruktur menuju ke lokasi ini sangat buruk. Kendaraan harus melewati 6 anak sungai, di mana debit airnya deras terlebih setelah hujan dan banjir. Kita sampai di kali banjir ya, kita tidur di tengah kali. Nanti tunggu agak reda dulu baru kita jalan lagi. Tapi memang ada beberapa titik yang tadi Om lihat itu memang berat. Itu baik kita pulang atau ini turun ke Kalabahi, tetap kita mesti kerja di tengah jalan. Hari ini kita fokus di 6 kecamatan yang akan dirutin. Sekarang sudah keluar 3 kecamatan ya. Kureman, Mataru, Kasar Barat yang sekarang sudah keluar. Targetnya sendiri selesai kapan? Kita sesuai jadwal itu tanggal 10 sampai tanggal 12. Jadi sampai dengan tanggal 12 ini logistik sudah sampai di 3 kecamatan. Dan paling lambat 1 hari menjelang hari H semua sudah terdistribusi di Logistik pemilu didistribusikan ke 6 kecamatan. Terdapat ratusan kotak suara dan surat suara untuk pencoblosan tanggal 14 Februari mendatang. Selanjutnya dari kecamatan, logistik akan disalurkan ke desa-desa. Dari Alor, Nusa Tenggara Timur, Dani Manu, iNews melaporkan. Hari pertama masa tenang jelang pemungutan suara pemilu 2024, sejumlah alat peraga kampanye masih terpasang di jalan-jalan protokol ibu kota. Bendera, spanduk, dan baliho calon anggota legislatif dan capres-cawapres masih memenuhi jalan. Di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, sejumlah alat peraga kampanye masih terpampang bendera partai politik, spanduk, dan baliho capres-cawapres masih mengotori jalan. Menurut peraturan Komisi Pemilihan Umum selama masa tenang pemilu, yakni 3 hari jelang pemungutan suara, seluruh alat peraga kampanye harus dicopot. Para kontestan juga dilarang berkampanye dimanapun. Petugas Bawaslu dan Satpol PP kemudian akan segera menertibkan alat peraga kampanye yang masih terpasang dari seluruh wilayah di ibu kota. Memasuki masa tenang pemilu 2024, Bawaslu beserta sentra Gakumdu secara serentak membersihkan alat peraga kampanye di sepanjang jalan kawasan Bojonegoro, Jawa Timur. Namun billboard besar salah satu pasangan capres-cawapres masih terpampang di beberapa lokasi. Billboard atau baliho besar bergambar capres-cawapres Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka di Jalan Veteran, tepatnya di depan Terminal Rajekwesi, Kota Bojonegoro, Jawa Timur, tidak dilepas. Hingga Minggu siang, baliho ini masih terpasang. Padahal, tahapan pemilu 2024 saat ini sudah memasuki masa tenang, di mana seluruh APK seharusnya sudah dicopot. Tak hanya di depan Terminal Rajekwesi, sejumlah baliho bergambar Prabowo juga masih terlihat di sejumlah titik, seperti di Jalan Pondok Bambu, Kota Bojonegoro. Menurut warga, pemasangan billboard Prabowo di depan Terminal Rajekwesi sudah berlangsung sejak 2 bulan terakhir. Nggak tahu toh Mas. Tapi tiba-tiba sudah terpasang itu aja ya? Ya tahu-tahu sudah terpasang. Saya sering istirahat.
Bawaslu berdalih, belum dicopotnya baliho Prabowo Gibran lantaran petugas belum memiliki alat kren untuk melepasnya. Selain itu, pencopotan baliho juga harus melibatkan sejumlah pihak, salah satunya Badan Pendapatan Daerah Pemkab Bojonegoro karena APK tersebut berbayar. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Petugas Satpol PP Kota Jakarta Timur menertibkan alat peraga kampanye yang masih terpasang di masa tenang kampanye. Ratusan APK ini dikumpulkan di kantor kecamatan dan dibawa ke gudang pembuangan. Salah satu lokasi penertiban alat peraga kampanye berada di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Penertiban ini dilakukan karena telah memasuki masa tenang pada pemilu 2024 ini. 50 personil diturunkan untuk membantu proses penertiban APK. Seluruh APK yang telah diturunkan langsung dimasukkan ke dalam truk untuk selanjutnya dibawa ke gudang pembuangan di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Ya, untuk hasil kita kumpulin di kecamatan. Ini setelah kita rapikan baru nanti kita buang ke gudang Cakung. Penertiban di gudang Cakung. Sementara hasil ini kita kumpulin di kecamatan, setelah dihitung jumlahnya kita laporkan ke pimpinan, baru nanti hasilnya yang sudah terkumpul itu kita kirim ke gudang. Petugas Satpol PP menyiagakan 3 truk untuk menertibkan ratusan alat peraga kampanye berupa baliho dan spanduk yang berada di sepanjang pagar trotoar. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Petugas Bawaslu dan Satpol PP di berbagai daerah bekerja keras mencopot APK yang dipasang oleh tim sukses caleg maupun capres-cawapres. Warga pun terganggu dengan ribuan APK yang mengotori jalan dan berakhir menjadi tumpukan sampah. Petugas Bawaslu dan Satpol PP mencopot alat peraga kampanye di sejumlah ruas jalan di Purwakarta, Jawa Barat, Minggu pagi. Saat penertiban, petugas kesulitan lantaran banyak APK yang dipasang di pohon menggunakan paku atau diikat memakai kawat. Petugas juga menyisir seluruh wilayah untuk membersihkan APK yang dipasang oleh tim sukses para caleg maupun capres dan cawapres. Sampai kapan nih Kang penertiban? Di masa hari tenang. Masa hari tenang ya? Nah itu yang pakai kawat, susah ya dilepas. Hingga Minggu sore alat peraga kampanye juga masih berserakan di beberapa ruas jalan di Kota Bandung, Jawa Barat. Petugas rupanya belum menjangkau seluruh wilayah Kota Bandung untuk menertibkan seluruh APK yang jumlahnya sangat banyak. Warga pun mengaku risih dan terganggu dengan banyaknya spanduk, bendera, dan baliho yang bertebaran di mana-mana. Apalagi APK ini akan berakhir menjadi tumpukan sampah. Lumayan risih, apalagi yang ditaruhnya itu di dekat-dekat trotoar gitu, cukup mengganggu. Apalagi kadang-kadang kan saya jalan kaki ke kantor saya, kadang-kadang itu ada beberapa baliho yang menghalangi ketika berjalan di trotoar atau nempel di pohon-pohon. Itu kan sebenarnya kan tidak baik dan tidak rapi lah. Ratusan petugas Bawaslu dan Satpol PP Kabupaten Bekasi juga menertibkan ribuan alat peraga kampanye di sepanjang Jalan Pantura dan permukiman warga. Sebuah alat berat diterjunkan untuk mencopot APK yang masih terpasang di papan reklame berukuran besar. KPU dan Bawaslu meminta agar semua APK dibersihkan di masa tenang pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Bawaslu Republik Indonesia memastikan akan mengawasi selama masa tenang pemilu. Pengawasan akan dilakukan di segala lini termasuk di lapangan dan patroli cyber media sosial. Memasuki masa tenang pemilu 2024 mulai tanggal 11 hingga 13 Februari mendatang, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu memastikan akan melakukan pengawasan semaksimal mungkin. Pengawasan Bawaslu akan dilakukan dari segala lini, baik patroli langsung di lapangan,
hingga patroli cyber selama 24 jam yang menyasar media sosial. Bawaslu juga sudah mengeluarkan imbauan kepada partai politik, tim pelaksana kampanye, serta seluruh paslon untuk mematuhi peraturan selama masa tenang. Masa tenang adalah masa di mana seluruh aktivitas kegiatan kampanye pemilu sudah dilarang, artinya sudah selesai. Karena itu, langkah yang dilakukan Bawaslu adalah memastikan seluruh pihak yang terkait mematuhi ketentuan yang berlaku di masa tenang. Kami sudah mengeluarkan surat himbauan baik kepada partai politik, kepada tim pelaksana kampanye, maupun kepada seluruh pasangan calon untuk bisa mematuhi ketentuan yang ada di mana tidak ada lagi aktivitas kegiatan kampanye yang dilakukan. Bawaslu mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi pengawas partisipatif agar masa tenang dapat terlaksana dengan baik hingga hari pencoblosan nanti. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, jika melihat kecurangan pemilu, Anda bisa melaporkannya melalui program Indonesia Memilih iNews. Cukup dengan merekam dan membagikan postingan dugaan kecurangan pemilu di akun media sosial Anda. Tambahkan hashtag kawal Indonesia Memilih dan tag atau mention akun @official iNews. Anda bisa menjadi jurnalis warga untuk memantau pemilu yang jujur dan adil. Pemirsa, muncul pemberitaan media asing tentang penyelidikan dugaan dalam pembelian 12 jet tempur Mirage dari Qatar. Berita ini pun menghebohkan publik. Masyarakat Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan yang dimunculkan berita Metanex yang tersebar melalui MSN yang menuliskan perihal penyelidikan dugaan korupsi yang dilakukan oleh European Investigative Order atau EIO. Berita ini mengungkapkan adanya dugaan kesepakatan RI dan Qatar untuk pembelian 12 jet tempur Mirage bekas senilai 792 juta US dollar atau sekitar 12,4 triliun rupiah. Dalam berita tersebut disampaikan, The Group of States Against Corruption atau GRESO mengungkapkan bahwa EIO telah membuka penyelidikan terhadap perusahaan Ceko yang dimuat dalam surat kawat atau telegram yang ditujukan pada Kedubes Amerika. Pemberitaan ini tidak bisa dipastikan kebenarannya, namun terlanjur membuat publik menyoroti Kementerian Pertahanan yang sempat menyatakan menunda pembelian 12 pesawat Mirage 2005 bekas dari Qatar. Sementara itu, juru bicara Menteri Pertahanan Dhanil Anzar Simanjuntak menegaskan informasi dugaan korupsi pembelian jet tempur bekas dari Qatar adalah berita hoax atau bohong. Jelas ini adalah hoax dan fitnah. Kenapa hoax dan fitnah? Ada 3 hal. Hal pertama adalah tidak ada pembelian pesawat Mirage, even itu direncanakan, namun sudah dibatalkan, jadi tidak ada pembelian pesawat Mirage dan artinya tidak ada kontrak yang efektif ya, di Kemhan terkait dengan pembelian Mirage. Jadi secara konten semua yang disampaikan di berita hoax tersebut itu jelas adalah fitnah. Kemudian yang kedua, secara teknis tim kami berusaha menelusuri karakteristik hoax yang dilakukan. Jadi sumber dari berita ini kan muncul dari salah satu, kami menyebutnya situs MSN. Konten MSN ini kontennya agregator Microsoft dan dia mengambil dari Metanex. Sedangkan kalau kemudian dicek ke Metanex, berita itu tidak ada sama sekali. Dan untuk membahasnya kami telah terhubung dengan peneliti senior imparsial Al Araf dan analis
Penerbangan, juga Kepala Staf TNI Angkatan Udara 2002 hingga 2005, Marsikal TNI Purnawirawan Capi Hakim. Saya ke Mas Araf terlebih dahulu. Mas Araf, Anda dan tim termasuk yang mendesak KPK dan Bawaslu untuk aktif mengusut adanya cashback atau kickback terkait pembelian Mirage 2005 dari Qatar ini. Apa data yang Anda miliki hingga mengepush KPK dan Bawaslu? Ya, saya rasa pertama informasi terkait dengan skandal dugaan ini tentu jangan terlalu dini dibantah bahwa hal itu hoax gitu. Karena sesungguhnya proses ini masih dalam dinamika perjalanan prosesnya. Sehingga menurut saya teman-teman masyarakat sipil menganggap proses ini harus disambut secara aktif oleh KPK dan juga oleh PPATK dan juga oleh Bawaslu untuk mengecek dinamika persoalan ini secara keseluruhannya. Kenapa? Karena memang dalam perjalanannya dinamika hubungan dalam persoalan Mirage ini itu sesuatu yang pernah terjadi dalam konteks Menteri Pertahanan Pak Prabowo membeli pesawat ini gitu. Soal kemudiannya adalah ini ditunda atau dibatalkan. Ini yang kemudian simpang siur, Mbak. Kalau ditunda, ya berarti kan keinginan untuk membeli ini masih ada. Gitu. Kemarin bilangnya katanya ditunda, lalu kemudian ketika ada skandal dia bilang sudah dibatalkan. Nah, untuk validasi lebih lanjut, baik ditunda atau dibatal, saya meminta DPR Komisi 1 memanggil Menhan dan juga menyampaikan kepada publik tentang kontrak itu. Baik, kalau kontrak dibatal dalam pengadaan alutsista itu nggak gampang loh, ya kan? Ada implikasi-implikasinya. Jadi bahasa yang digunakan saja itu membingungkan. Baik, ya, kita tanya langsung ke Mas Araf, kita tanya langsung ke Pak Capi yang pastinya sudah hatam dengan pembelian alutsista, terutama jet tempur. Pak, kalau untuk pembatalan kontrak itu sebenarnya rigid atau tidak sih, Pak? Baik, terima kasih ya. Yang pertama saya nggak tahu atau saya tidak punya sumber berita yang bisa dipercaya ya. Tapi jangankan pembatalan kontrak ya, pembuatan kontrak aja itu ribet ya, tidak mudah. Kenapa? Karena pembelian pesawat terbang sebagai alutsista, alat utama sistem senjata, itu sangat terkait dengan banyak hal, ya, terutama terkait dengan perencanaan strategis di tingkat Kementerian Pertahanan, di tingkat Mabes TNI. Ya. Memang kalau muncul pertanyaan-pertanyaan mengapa tiba-tiba kita beli Mirage, kita beli Rafael, padahal negara sedang mempersiapkan pemilu, itu saya kira pertanyaan-pertanyaan yang wajar saja. Nah, kalau saya melihat lebih kepada masalah teknis, ya. Kalau kita berbicara tentang alat utama sistem senjata, dalam hal ini pesawat terbang, maka sebenarnya sekarang ini Angkatan Udara belum memerlukan pesawat terbang fighter aircraft sebanyak itu. Mengapa? Karena pesawat terbang fighter aircraft untuk Angkatan Udara tugasnya adalah menjaga wilayah kedaulatan negara di udara. Sementara wilayah negara kedaulatan udara di Indonesia yang sangat rawan dan memerlukan banyak pesawat terbang, sudah didelegasikan pengelolaan otoritas penerbangannya kepada negara lain. Jadi kita tidak punya kewajiban lagi, Angkatan Udara tidak memerlukan dalam waktu dekat banyak pesawat untuk mengawasi wilayah udara kedaulatannya dalam konteks menjalankan tugas pokok Angkatan Udara sebagai penjaga kedaulatan negara di udara. Baik, saya ke Mas Araf. Mas Araf, tadi satu pertanyaan yang muncul dari pernyataan Pak Capi adalah kenapa pembelian jet tempur yang sebenarnya nggak urgent sekali di masa penjelang pemilu? Mungkin itunya yang harus diselidiki, Mas Araf. Ya, saya melanjutkan. Pertama, soal ini ya, catatan ya. Mau itu dibatalkan, mau itu ditunda. Kalau kickback sudah terjadi, itu tetap dugaan korupsi terjadi, Mbak, gitu ya. Nggak masalah itu membatalkan atau tidak. Oleh karenanya dugaan itu harus diselidiki lebih lanjut oleh KPK dan PPATK gitu.
Yang kedua adalah terkait dengan urgensi. Perdebatan pembelian Mirage ini cukup panjang ya. Yang kemudian orang menganggap bahwa ya pembelian Mirage ini adalah pesawat yang usang, walau dinamikanya menurut kami juga melihat ini kan jenis generasi keempat yang tentu secara algoritma dengan teknologi sekarang sudah menjadi rumit. Banyak pelajaran dari Taiwan dan lain sebagainya, mau di retrofit dan lain sebagainya, justru cost-nya lebih tinggi. Karena dinamika sekarang udah masuk level generasi kelima. Oleh karenanya, pembelian Mirage ini sesungguhnya akan justru menimbulkan beban buat Indonesia dalam konteks anggaran. Dalam konteks itu, urgensinya sesungguhnya sangat tidak dibutuhkan. Justru terkesan dipaksakan. Dan apalagi pembelian ini, Mbak, pada awalnya itu melibatkan pihak broker ketiga ya. Excalibur itu dari Ceko yang bermain. Ngapain Kementerian Pertahanan bermain dengan satu pihak ketiga broker dari Ceko itu? Itu kecenderungan dugaan permainan itu akan menimbulkan potensi-potensi terjadi penyimpangan. Sehingga informasi berita yang terjadi di internasional tadi itu memiliki dasar-dasar latar belakang yang cukup kuat. Karena persoalan pengadaan ini melibatkan pihak tiga. Itu catatannya itu, yakni pihak Excalibur yang notabene secara terang-menerang merupakan broker itu dalam konteks persenjataan. Sementara Menteri Pertahanan mewajibkan pengadaan alutsista itu G2G, government to government atau public to public, tidak melibatkan broker atau pihak ketiga tadi, Mbak. Jadi itu udah sesuatu yang keliru tuh dari awal proses komunikasinya. Baik, saya kembali ke Pak Capi Hakim. Pak Capi, apakah kickback atau komisi atau insentif itu wajar dalam pembelian alutsista seperti ini, atau justru mungkin bentuknya diskon yang akan mengurangi belanja APBN? Kalau bicara tentang feedback, ya, terus terang saya tidak pernah tahu tentang feedback. Ya. Saya tidak pernah terlibat dalam pembuatan kontrak pengadaan persenjataan. Ya. Karena pengadaan persenjataan itu pelaksananya adalah Kemhan dan Mabes TNI. Kita sebagai user aja, sebagai pengguna. Tapi sebagai catatan juga bahwa kalau kita mengikuti perkembangan teknologi penerbangan, perkembangan teknologi pesawat tempur, maka dalam 2 dekade terakhir kita tidak pernah mendengar bahwa ada desain baru dari pesawat tempur. Ya. Mengapa? Karena teknologi sudah sedemikian pesat maju dan kita sekarang masuk ke cyber world. Ya. Cyber world sudah menjadi domain kelima setelah land, water, air, and space. Sehingga peran dari pesawat terbang tempur itu sudah di dalam peralihan menuju kepada penggunaan drone. Dan itu sudah dilakukan oleh beberapa angkatan udara negara-negara yang besar. Sehingga benar bahwa kalau tiba-tiba kita membeli pesawat fighter aircraft sekarang ini, pasti akan memunculkan banyak tanda tanya mengenai urgensinya. Baik, jadi untuk di teknologi zaman sekarang sebenarnya tidak perlu pesawat dengan pemeliharaan seribet ini, lebih baik mengembangkan drone ya, Pak Capi? Ya, itu sebenarnya peran dari think tank, ya, peran dari research and development di Kementerian Pertahanan. Untuk menilai, untuk mengevaluasi setiap waktu terhadap kebutuhan-kebutuhan alat utama sistem senjata bagi angkatan perang. Dan ini sebenarnya harus merupakan sebuah konsep pertahanan yang terpadu antara angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Dengan demikian, maka kalau kita berbicara tentang pesawat terbang itu hanya merupakan subsistem dari sistem yang besar bernama sistem pertahanan udara yang merupakan juga sistem dari pertahanan nasional. Jadi kalau kita berbicara tentang spesifikasi pesawat tempur, kita berbicara masalah spesifikasi yang subsistem yang tidak ada gunanya untuk kita bicarakan itu. Karena itu terlalu teknis untuk permasalahan sistem pertahanan. Baik. Mas Araf, Anda setuju bahwa sebenarnya ini terlalu ribet untuk sistem pertahanan zaman sekarang? Oh ya betul, pesawat Mirage ini sama sekali tidak applicable dengan perkembangan teknologi sekarang. Tadi saya sudah katakan
pesawat Mirage ini pesawat jenis generasi keempat, sementara dalam dinamika sekarang itu sudah generasi kelima. Oleh karena itu secara sistem dia algoritmanya nggak masuk. Makanya belajar dari beberapa negara yang mencoba mengotak-atik Mirage ini gagal dan rumit dan kompleks. Sehingga sesungguhnya pesawat ini juga dulu pernah mencoba dihibahkan, tapi Indonesia tidak mau. Justru sekarang dibeli dengan harga kos yang lebih tinggi dari harga aslinya. Dan itu sesuatu yang pantas untuk diselidiki lebih lanjut. Gitu, terkait dengan Pak Capi, tahun 2009, Pak Capi, tahun 2009 kabarnya Indonesia menolak pemberian Mirage gratis karena alasan pemeliharaan yang mahal. Ya, 2009 saya udah pensiun nih, jadi saya nggak tahu apa benar apa enggak. Tetapi benar bahwa ada penawaran alutsista pada awal 2000-an sampai tahun 2010-2015 itu dari beberapa negara karena melihat atau menawarkan itu kepada Indonesia karena melihat kelihatannya Indonesia tengah mencari pengganti beberapa jenis pesawat tempurnya. Tapi detail bahwa Mirage itu pernah ditawarkan 2009 dan kemudian ditolak karena pemeliharaan dan sebagainya, saya tidak tahu persis itu. Saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh. Baik, saya kembali ke Mas Araf. Mas Araf, dari beberapa data disebutkan bahwa harga Mirage itu sebenarnya hanya sekitar 23 sampai 35 juta. Itu di tahun 90 sampai tahun 2007. Namun di 2023 Januari itu dibeli seharga 66 juta US dollar. Apakah kenaikannya sebesar itu? Ya, itu dia. Sudah bekas, naiknya luar biasa, dan secara teknologi ketinggalan, ya kan? Dia generasi keempat, kita udah masuk generasi kelima, dan peribatan pembeliannya melibatkan pihak ketiga, dan oleh karenanya tentu kalau kemudian ada informasi terkait ada skandal, menurut saya itu dugaan yang kuat, dan oleh karena itulah KPK harusnya masuk. Tapi Mbak, begini, saya mau melihat spektrum yang lebih besar tadi karena Pak Cepi juga sudah menjelaskan beberapa hal, dan saya setuju bahwa sebenarnya persoalan pengadaan alutsista ini di sektor pertahanan di masa Pak Prabowo itu berada dalam ruang-ruang gelap, Mbak, dan ruang-ruang remang. Kenapa? Karena sejak beliau menjadi Menteri Pertahanan, itu dia tidak membuat apa yang disebut dengan Defense White Paper atau buku putih pertahanan. Yang menurut Undang-Undang 3 2002 tentang pertahanan negara, itu dibutuhkan untuk menjelaskan tentang kepada publik arah orientasi pertahanan yang nanti turunannya adalah terkait dengan pembelian alutsista tadi itu. Tapi secara umum dijelaskan kepada publik arah orientasinya begini. Secara detail dijelaskan di dalam kebijakan postur pertahanan. Nah, Defense White Paper juga penting untuk menjelaskan kepada dunia internasional tentang kekuatan pertahanan Indonesia tidak mengancam kawasan. Ke dalam negeri sebagai bentuk akuntabilitas untuk menjelaskan bahwa kita tidak tertutup dan nggak remang-remang. Terakhir buku putih pertahanan dibuat oleh Pak Riyamizat 2015. Tapi Pak Prabowo sejak menjadi Menteri Pertahanan tidak membuat itu. Sehingga kemudian muncullah anggaran dimajukan 1.700 triliun. Udah tidak membuat buku putih pertahanan, anggaran dimajukan 1.700 triliun, sehingga membuat situasi kondisi kecurigaan dan dugaan bahwa ada persoalan di sektor pertahanan dan ruang yang remang-remang. Apalagi dalam debat kandidat kedua, salah satu presiden menanyakan ke Pak Prabowo terkait dengan dugaan pihak ketiga, yakni keterlibatan PT TMI dalam yang disebut dengan orang dalam di sektor pertahanan. Jadi dari 2020 tidak buat buku putih pertahanan, lalu anggaran ingin dimajukan 1.700 triliun, dugaan keterlibatan pihak ketiga PT TMI, lalu muncullah skandal Mirage yang bekas dan anggarannya biayanya mahal, dan diinformasikan ada skandal kickback dalam kontestasi politik elektoral itu untuk kepentingan itu. Ini sesungguhnya menunjukkan kepada publik bagaimana carut-marutnya Menteri Pertahanan, khususnya Pak Prabowo, dalam mengelola sektor pertahanan, Mbak. Gitu. Dan itu terlihat ketika debat kandidat kemarin, beliau sama sekali tidak bisa menjelaskan tentang persoalan sektor pertahanan dan berlindung di balik dalih rahasia. Menurut saya, dalih rahasia dalam perdebatan kemarin itu akhirnya terjawab hari ini dengan berbagai informasi terkait dengan skandal Mirage, bahwa memang ada problem serius di sektor pertahanan yang dari awal ingin membangun ruang sektor pertahanan dalam ruang yang gelap
dan ruang yang remang-remang tadi itu. Terbukti dari tidak adanya bukti pertahanan. Baik, saya kembali ke Pak Capi. Pak Capi, dari beberapa pernyataan Mas Al-Araf, boleh ditanggapi Pak langsung? Ya, itu betul sekali ya, bahwa kelemahan kita adalah konsep pertahanan nasional itu tidak terurai, tidak diuraikan. Defense white paper kita tidak dijabarkan dan tidak, mungkin sudah ada tapi tidak tersosialisasikan, padahal itu penting. Buku putih pertahanan memang ada yang rahasia, tetapi dokumen negara itu selalu terbagi kepada informasi yang terbuka, informasi yang classified, terbatas, dan informasi yang top secret namanya. Tetapi kalau konsep pertahanan secara umum itu seharusnya disosialisasikan dalam perspektif bahwa setiap warga negara pasti memiliki peran apabila negaranya diserang. Karena sistem pertahanan atau desain pertahanan nasional seluruh negara sekarang ini pasti akan bersandar pada dua hal, yaitu pada high technology dan yang kedua pada desain total defense. Karena perang telah berubah menjadi total war. Itu sebabnya benar bahwa konsep pertahanan keamanan negara harus dibuat dan harus dijabarkan dan harus diupdate dan harus disosialisasikan. Bahwa apabila kita diserang, maka komponen utama kita adalah misalnya TNI dan Polri. Komponen cadangan adalah mahasiswa, pemuda, atau tentara cadangan dan sebagainya. Dan itu harus terurai utuh. Karena apa? Karena desain pertahanan sebuah negara adalah sudah berubah menjadi basic design yang sifatnya total defense. Pertahanan total. Baik. Terima kasih banyak Pak Capi Hakim. Terima kasih juga Mas Al-Araf telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Berharap KPK proaktif untuk mengusut kasus ini. Karena ini soal yang serius buat kita. Baik. Terima kasih banyak Mas Al-Araf. MNC Vision menyerahkan donasi berupa karpet tebal berukuran 200 meter persegi dan 5 unit kipas angin plafon untuk Masjid Raudatul Jannah MNC Vision, Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Donasi ini diberikan langsung oleh Direktur Utama MNC Vision Hari Susanto yang disambut baik para pengurus masjid. Harapan saya dengan adanya tambahan dari MNC Peduli ini membuat semua jamaah yang ada dan karyawan yang ada di MNC Vision ini semakin rajin dalam beribadah dan itu membuat disiplin juga sangat baik sehingga juga memberikan kinerja yang baik untuk perusahaan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada direksi MNC Vision ya, yang telah memberikan perhatian yang luar biasa. Sehingga insya Allah ini bermanfaat untuk kita semua, kita beribadahnya jadi lebih khusyuk lagi gitu ya. Donasi ini untuk memberikan kenyamanan dan kehusyuan jemaah Masjid Raudatul Jannah dalam beribadah. Dari Jakarta, Wenda Nura, Pandu Priyo Aijus melaporkan. Distribusi logistik pemilihan umum menempuh jalan panjang. Tidak semua lokasi dapat ditempuh dengan perjalanan darat yang mulus. Sebagian wilayah terpencil bahkan hanya dapat dijangkau dengan transportasi laut. Perahu pengangkut logistik dikawal ketat aparat kepolisian hingga Basarnas. KPU memuju Sulawesi Barat mendahulukan pendistribusian logistik pemilu menuju sejumlah daerah kepulauan. Puluhan kotak suara, ribuan kertas suara, serta logistik pemilu lainnya diberangkatkan melalui Pelabuhan Mamuju. Logistik pemilu dibungkus dengan plastik agar tidak mengalami kerusakan selama pendistribusian. Petugas KPU dikawal oleh kepolisian selama pendistribusian logistik pemilu. Bahkan mereka dilengkapi peralatan tim Basarnas seperti pelampung mengantisipasi kondisi gelombang tinggi. Sebanyak 55 kotak suara dan 44 bilik suara pemilu dikirimkan ke sejumlah pulau di Kecamatan Bala-Balakang, Mamuju. Kawasan tersebut memiliki 11 tempat pemungutan suara TPS di Pulau Bala-Balakang. Terkait dengan distribusi logistik ini, yang pertama untuk Kabupaten Mamuju menyusul nanti kecamatan lainnya, termasuk Borneo Pelumpang untuk besok insya Allah. Ini yang berangkat ini menuju ke pulau apa saja, Bu?
semua pulau yang terdapat TPS, 11 TPS. Di Kecamatan Balabalakan, Ibu? Kecamatan Balabalakan. KPUD Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah juga harus menggunakan perahu nelayan untuk mendistribusikan logistik pemilu ke wilayah terpencil di Kecamatan Kampung Laut yang terletak berseberangan dengan Pulau Nusa Kambangan. Logistik pemilu berupa kotak suara, bilik suara, dan ATK dibawa dari gudang penyimpanan di Gandrung Mangu dan dipindahkan ke perahu nelayan di Desa Ujung Gagak. Petugas harus menempuh perjalanan selama 2 jam menyusuri Segara Anakan menggunakan perahu. Perjalanan pun harus memperhitungkan kondisi cuaca. Yang yang pada waktu itu direncanakan pada tanggal 5 Februari ditunda pada hari ini karena memang terkendala cuaca dan pasang naik air laut. Jadi kalau misalkan pas tanggal 5 itu kemarin, kebetulan pas jadwal sore itu air lagi surut, jadi nggak bisa, maka ditunda terkait dengan cuaca dan pasang naik air laut seperti itu. Logistik pemilu berupa 250 kotak suara beserta surat suara, 200 bilik suara, dan 50 set alat tulis kantor disimpan sementara di kantor Kecamatan Kampung Laut. Kecamatan Kampung Laut yang terdiri dari 4 desa memiliki jumlah pemilih dalam DPT lebih dari 11.000 warga. Dari Mamuju, Sulawesi Barat dan Cilacap, Jawa Tengah, Freddy Christian, Heri Susanto, iNews melaporkan. Ribuan nelayan terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 14 Februari mendatang. Mereka tengah melaut selama 3 hingga 6 bulan. Kesibukan terlihat di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegasari, Kota Tegal, Jawa Tengah. Puluhan kapal-kapal berukuran besar di atas 30 gross ton tengah memuat perbekalan laut untuk 3 hingga 6 bulan mendatang. Akibatnya ribuan nelayan dan ABK kapal terancam tak dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 14 Februari mendatang. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Jawa Tengah memperkirakan dari jumlah total 133.562 nelayan di Jawa Tengah 30%-nya terancam tidak ikut pemilu karena masih melaut mencari nafkah. Berarti ada kurang lebih 30%-nya sejumlah 34.000 nelayan kita yang saat ini pada tanggal 14 Februari tahun 2024 nanti mereka terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya di pemilu tahun 2024 pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Jenis kapal penangkapan ikan yang melaut adalah kapal-kapal besar yang berlayar lebih dari 3 bulan. Sebagian besar berasal dari Pelabuhan Tegal, Pekalongan, Batang, hingga Rembang. HNSI telah mengimbau agar nelayan dan para ABK kapal menggunakan hak pilihnya, namun mereka memilih memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Jelang pemilu, sebanyak 85 titik lokasi yang akan dijadikan TPS di Kabupaten Batanghari, Jambi terendam banjir. Puluhan TPS tersebut tersebar di 6 kecamatan. Banjir yang melanda Jambi turut merendam sejumlah lokasi yang akan dijadikan tempat pemungutan suara pada 14 Februari nanti. Dari total 908 TPS, sebanyak 85 TPS di Kabupaten Batanghari, Jambi terendam banjir. Puluhan TPS yang terendam banjir tersebar di 6 kecamatan. Paling banyak berada di Kecamatan Marosebo Ulu, yakni 27 TPS. Sementara di Kecamatan Pemayung 18 TPS. Untuk rincian di Marosebo Ulu itu di Desa Danau 4 itu 4 TPS itu terendam. Kemudian Mulian ada 9 TPS, kemudian Pemayung ada 18 TPS, Muara Tembesi ada 10 TPS, kemudian Mersam ada 17, yang banyak ini cukup banyak ini di Kecamatan Marosebo ada 27 TPS. Pihak KPU Batanghari telah menginstruksikan seluruh petugas PPK dan PPS untuk memantau dan mendata setiap wilayah yang terdampak banjir. Rencananya TPS yang terendam banjir akan dipindah ke tempat lain yang aman dari banjir. Dari Batanghari, Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan tempat pemungutan suara di Badung, Bali diisi dengan hanya petugas perempuan. Beberapa di antaranya merupakan mahasiswi yang antusias berpartisipasi mengawal jalannya pemungutan suara.
berbagai upaya dilakukan untuk memberi ruang kepada kaum perempuan agar aktif berpartisipasi pada penyelenggaraan pemilu. Salah satunya dengan melibatkan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang seluruh personelnya perempuan. Di Badung, Bali, dari ribuan TPS, 24 TPS diantaranya diisi petugas perempuan. Beberapa di antaranya adalah mahasiswa yang juga baru pertama kali menggunakan hak suaranya dalam pemilu. Salah satu pengalaman yang baru ya bagi saya, karena kalau kita bicara tentang berorganisasi, kalau di kampus saja menurut saya itu sudah lumayan lumrah ya, dan sekarang saya ingin ikut berpartisipasi secara realnya di masyarakat, khususnya di saat pemilu kali ini. Para petugas perempuan ini mengaku tidak kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Mereka pun antusias untuk menjadi salah satu garda terdepan dalam kegiatan pemungutan suara. Mereka ingin masyarakat menormalisasi bahwa perempuan juga bisa menjalankan berbagai aktivitas dan pekerjaan. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan.